Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang kita mau bicara hukum tata negara. Ada dua pakar di sini. Pertama Pak Margarito, kedua Pak Refli Harun. Pak Margarito dulu deh. Terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, pemirsa di rumah yang juga saya hormati. Dasar pemerintah Provinsi DKI memiliki kewenangan adalah Kepres 52 tahun 95. Kalau kita takar Kepres ini dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jelas isi Kepres ini bersifat mengatur. Yang kalau kita pakai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka mestinya berupa Perpres, karena isinya mengatur. Tapi kita mengerti di masa Pak Harto, hampir semua tindakan yang bersifat mengatur atau kandak-kandak yang bersifat mengatur itu diatur seluruhnya di dalam Kepres. Untuk soal ini ada studi yang hebat sekali dari Pak Hamid Atamimi dan teman saya Mbak Ana yang sekarang sudah profesor. Nah, sekali lagi kedua studi ini menyimpulkan bahwa seluruh tindakan mengatur di masa pemerintahan Pak Harto dulu itu dituangkan dalam Kepres. Padahal mestinya Kepres kalau kita takar betul dalam hukum administrasi dan tata negara, mestinya ia bersifat pada hal ihwal hukum yang bersifat konkret, individual dan final, bukan bersifat mengatur. Tapi itu satu hal. Yang mau saya katakan, karena tadi berkali-kali dan sampai sekarang kita berkali-kali mendengar bahwa pemerintah DKI itu menggunakan Kepres 52 tahun 95 ini sebagai dasar tindakan hukumnya, maka soal-soal hukum yang muncul adalah satu. Apakah Pemda DKI punya tim pengendali? Satu ya. Yang kedua, apakah seperti yang tadi Bang Karni tanya, yang kedua, apakah Pemda DKI membentuk tim pengarah? Apakah juga Pemda DKI seperti yang Bang Karni tanya tadi, punya badan pelaksana? Karena itu perintah. Jadi tidak langsung pada SKPD katakanlah dalam istilah sekarang itu yang bertindak sebagai agen melaksanakan reklamasi ini. Perintah ini ditujukan kepada pemerintah DKI dan pelaksana reklamasi itu adalah badan. Saya mengerti tadi Ibu Tuti sudah mengatakan bahwa PP 41 tahun 2007 yang mengatur reorganisasi perangkat pemerintahan daerah. Dengan dasar itu katanya tadi Ibu Tuti bilang itu badan dihapuskan. Nah karena badan dihapuskan, apakah dengan itu serta-merta atau demi hukum kewenangannya beralih kepada organ-organ yang lain, padahal di sini spesifik menunjuk organ tertentu? Itu satu soal. Soal yang kedua adalah mengapa mesti badan yang melaksanakan reklamasi itu? Karena di Kepres ini pula Pemda DKI atas luasan daerah yang direklamasi itu memperoleh hak pengelolaan. Betul dalam Pemda ini memungkinkan badan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Tetapi poin besarnya atau poin hukumnya adalah Pemda DKI lah yang memegang hak atas tanah yang hasil reklamasi itu dalam bentuk hak pengelolaan. Dengan begitu maka kalau kita bicara hukum, setelah hak pengelolaan itu diperoleh oleh Pemda DKI, barulah kita bicara mengenai siapa yang bisa membangun di daerah itu. Jadi soalnya sekarang ini adalah apakah sekarang ini Pemda DKI sudah punya hak itu di atas tanah yang direklamasi itu atau tidak? Itu pangkal soalnya. Mengapa pula dengan itu yang kedua, yang ketiga, dengan badan pelaksana itu maka
dalam bayangan saya, tafsir saya, izinnya bukan izin reklamasi kepada para pengemban, tapi kepada badan pelaksana itulah yang melaksanakan, bukan pengemban. Pengemban ikut sebagai partner dalam pelaksanaan, termasuk sharing budget misalnya. Tetapi tidak serta-merta mereka memperoleh izin untuk memperoleh hak atas tanah hasil reklamasi itu. Ini fatal. Dari segi hukum saya berpendapat bahwa ini fatal. Mengapa fatal? Karena sekali lagi, kalau bisalah dijelaskan kepada rakyat di DKI ini, apakah Pemda DKI sudah memperoleh hak pengelolaan atas tanah hasil reklamasi itu atau tidak? Itu dulu yang kita mesti clearkan. Nah, kalau tanahnya sudah dapat hak pengelolaan, baru kepada pihak ketiga yang ingin membangun. Nah, di situ cukup logis untuk bicara mengenai kontribusi, tambahan kontribusi, dan lain-lain. Persis seperti yang dilakukan misalnya oleh Seknek di sekitar Kemayoran. Dengan badan pengelola gelora Bung Karno. Di areal-areal itu cukup banyak areal itu yang digunakan oleh pihak ketiga. Tapi Bang Karni tahu dan rakyat Indonesia tahu, di areal itu semua pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Sekretaris Negara, mereka lah yang memperoleh atau memegang hak pengelolaan. Hak itulah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dan oleh pihak ketiga itulah orang bicara mengenai kontribusi dan lain-lain. Di sini letak kekeliruannya. Satu, kategori. Kategori yang kedua yang mau saya kemukakan adalah, saya setuju dan saya mungkin orang yang cukup terbuka mengatakan bahwa Pak Menteri Koordinator Maritim, Bang Rizal, tidak punya kewenangan persis seperti yang beliau bilang. Tetapi sebagai ketua tim, eksekusinya atau pelaksanaannya memang nanti di Menteri Teknis. Karena beliau tidak punya kewenangan di bidang tata ruang. Beliau tidak mempunyai kewenangan di bidang perikanan. Beliau tidak punya kewenangan di bidang lingkungan hidup. Dan begitu juga misalnya di perhubungan. Tetapi sebagai sebuah polisi, beliau berwenang untuk mengordinir, mensinkronkan segala macam kebijakan di kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasi beliau. Pelaksanaan teknis saya setuju 1000% dan karena itu pula yang saya katakan dilaksanakan oleh kementerian teknis. Tidak mungkin kementerian lain. Karena itu saya senang tadi Bang Rizal bilang bahwa misalnya dalam soal izin penggunaan kapal keruk itu tadi ya dikeluarkan oleh tentu saja dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, dan karena itu secara hukum beliau pula lah yang memang menghentikan. Kan kita tahu dan saya yakin sekali Bang Karni tahu, dalam hukum kan ada prinsip siapa yang menerbitkan SK atau mengangkat, dia pula lah yang mencabut gitu kan. Itu standar dalam hukum itu. Nah karena itu memang kita mesti jujur mengakui bahwa Pak Menko memang tidak akan mungkin menerbitkan SK pemberhentian atau apapun namanya itu. Karena sekali lagi itu bukan kewenangan beliau. Kewenangan itu sekali lagi ada pada Kementerian Teknis. Saya sependapat, dan kalau Kementerian Teknis ini sudah misalnya mencabut izin lingkungan, selesai, nggak bisa bikin apa-apa. Kementerian Teknis misalnya mencabut larangan menggunakan kapal, selesai. Nah karena itu saya ingin mengatakan begini, supaya kita ini sehat dalam bernegara, supaya kita waras betul dalam bernegara, ubah ini Kepres. Apa Kepresnya dulu? Ubah Kepres 52 tahun 95 ini ubah. Bikinlah dalam peraturan presiden. Tunjuklah berbagai macam undang-undang lain itu yang terintegrasi atau yang saling terhubung itu sebagai dasar agar orang-orang ini, pemerintah DKI, orang-orang yang ingin menggunakan tanah di daerah yang direklamasi itu, PS pemerintah pusat semuanya memiliki kepastian. Tidak jadi masalah di belakang hari. Tidak jadi juga masalah bagi para nelayan. Karena jujur saja kalau kita mau cek di Kepres ini, memang ada perintah untuk perhatikan nasib nelayan. Memang ada perintah untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat strategis, nasional. Seluruhnya diperintahkan. Cuman karena bentuk hukumnya ini sudah salah, ya maka menurut saya agar ini sehat kita, jalan terbaik adalah Pak Presiden ubah Kepres ini
bikinlah dalam bentuk Perpres atau PP, dan kalau perlu, menurut saya, alihkan kewenangan ini seluruhnya kepada pemerintah pusat. Kewenangan memberikan atau melaksanakan reklamasi itu alihkan ke pemerintah pusat. Tentu saja karena ada keadaan hukum yang sudah berjalan, ini mesti dipikirkan bagaimana agar tidak ada yang dirugikan secara fundamental di situ. Cukup, Pak. Saya kira itu, Bang Karni. Ya, terima kasih Bang Karni, ibu-ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian di rumah, sudah malam. Ada beberapa hal yang ingin saya sharing dalam kesempatan ini. Pertama mengenai hubungan pusat dan daerah, saya berusaha membungkus begini. Moral ground, soal kewenangan, public policy, harmonisasi, dan saya mau bicara tentang jalan keluarnya. Nah, sebenarnya kan ini kan the test case bagi hubungan pusat dan daerah. Test case bagi otonomi daerah, test case bagi soal-soal yang bersifat regional dan sektoral. Dan itu PR yang belum pernah selesai di Republik ini dan di dunia manapun. Karena yang namanya hubungan pusat dan daerah itu selalu dinamik. Kadang-kadang pusat itu mengambil banyak kewenangan daerah, kadang-kadang daerah kemudian dalam tahap-tahap tertentu, momen tertentu lebih banyak memiliki kewenangan. Sebagai contoh misalnya tahun 1999 itu otonomi daerah begitu kencangnya dan kemudian kita tahu bahwa kemudian bandul bergerak dan undang-undang terbaru kita, Undang-Undang 23 tahun 2014 justru kembali melakukan resentralisasi. Nah sesungguhnya itu different direction dengan konstitusi kita. Karena konstitusi kita mengatakan bahwa pemerintahan daerah itu memiliki otonomi yang seluas-luasnya. Tetapi kemudian direction di dalam Undang-Undang 23 2014 karena kegalauan pemerintah pusat, karena akibat banyaknya misalnya kasus-kasus korupsi di daerah, maka kemudian banyak sekali urusan yang kemudian ditarik lagi ke pemerintah pusat. Nah, secara tidak sadar kita ingin menuju direction seperti itu lagi dalam soal reklamasi ini, ya. Jadi apa yang kemudian diberikan ke daerah mau ditarik kembali. Itu satu soal. Soal yang kedua yang saya ingin sharing adalah soal moral ground. Kalau kita bicara seperti ini, ya, kita ada pusat yang diwakili oleh mungkin Menko Maritim, ada daerah yang diwakili gubernur dan itu adalah elected officers. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan itu adalah low ranking officer karena dia elected. Menteri tidak elected, menteri bisa diberhentikan setiap saat. Tetapi kita juga melihat ada civil society di sana. Ada walhi dan lain sebagainya. Maka moral groundnya adalah siapapun yang ingin melihat reklamasi ini sebuah kebijakan yang baik, maka kemudian kita tidak bisa mentolerir hal-hal yang negatif. Hal-hal yang sudah terbukti di publik, suap menyuap dan lain sebagainya. Karena itu siapapun yang kemudian tidak punya moral standing, tidak punya moral ground untuk berbicara reklamasi, saya kira kita tidak perlu dengarkan lagi. Yang harus kita dengarkan adalah bagaimana kita kemudian mencari jalan keluar sebaik-baiknya dari persoalan reklamasi ini. Yang kalau saya lihat adalah ada perbedaan pendapat dan sesungguhnya sama moral groundnya. Dari pihak Kemenko melihat problem lingkungan dari tadi. Tapi dari pihak gubernur melihat bahwa ada kesempatan untuk menggali fundraising yang kemudian bisa digunakan untuk kemudian kesejahteraan masyarakat juga. Jadi angle-nya berbeda, tetapi sesungguhnya tujuannya sama. Kalau kita misalnya kaitkan dengan konstitusi tentang kesejahteraan umum dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang ketika kita going into detail, itulah persoalannya. Kadang-kadang policy itu kan hanya cocok di atasnya, tetapi begitu kita kemudian mencari eksekusinya, maka kemudian dia bisa berbeda. Nah, nanti kira-kira kita harus kompromikan ini. Jadi perspektif dari Kementerian Kehutanan, perspektif dari Kemenko, perspektif dari lingkungan hidup, dengan perspektif dari pemerintahan daerah. Ini yang menurut saya harus dikompromikan. Kalau hasilnya nanti harus dilanjutkan atau dihentikan, nanti bagian terakhir saya ingin mempersoalkan itu. Berikutnya adalah, Bang Karni, ini soal kewenangan. Kalau kita bicara soal kewenangan, intinya adalah sebuah tindakan itu tidak boleh kalau dia tidak punya dasar kewenangannya. Jadi sebuah tindakan administrasi negara harus ada kewenangannya. Dan saya menemukan kewenangan itu paling tidak walaupun kemudian dipersoalkan, itu kewenangan itu ada di Kepres nomor 8
tahun 1995 yang memberikan kewenangan. Tetapi kalau kita jangan lupa juga sebenarnya ada undang-undang pemerintahan DKI, daerah khusus ibu kota, yang juga memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah provinsi DKI untuk mengatur tata ruangnya sendiri. Tetapi saya paham betul Bang Karni, kalau kita bicara harmonisasi perundang-undangan, ada undang-undang sektoral yang juga memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada menteri dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya tadi dikatakan menteri paham seperti itu. Padahal kalau undang-undang lingkungan hidup digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk merevoke misalnya AMDAL, izin lingkungan, maka kemudian kan tidak akan jadi reklamasi. Maka kemudian selalu harus ada harmonisasi, harus ada yang namanya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan kita bicara tentang public policy, bagaimana membuat kebijakan yang baik. Nah, ini kan eranya good governance, eranya clean government. Kita memang tidak bisa kemudian tidak mengikutsertakan masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Barangkali ya Bang Karni dan pemirsa sekalian, di masa lalu izin prinsip ini barangkali penuh dengan KKN, saya tidak tahu. Ya, gubernur yang sekarang yang barangkali hidup dalam era clean government, good governance dan era transparansi, kemudian terpaksa melanjutkan izin prinsip yang sudah ada. Tetapi kan barangkali tidak terlambat juga kalau seandainya kita ingin melakukan evaluasi kembali, duduk bersama dan kemudian mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Toh tidak ada perbedaan yang mendasar sesungguhnya. Kecuali bahwa seolah-olah ada rivalitas antara dua orang di depan ini. Antara Rizal Ramli dan kemudian Basuki Cahayapurnama yang dikaitkan dengan 2019. Saya kira terlalu pornografi politik jadinya kan. Ya kan? Karena ada yang ngomong seperti itu. Tetapi saya kira harus ada jalan keluar. Nah terakhir saya mau bicara soal jalan keluar. Begini. Kalau jalan keluarnya 3 saja sebenarnya. Reklamasi ini diteruskan, berarti kan pihak sini yang kemudian akan senang dan barangkali merasa menang. Kita tidak bicara menang-menangan. Reklamasi dihentikan, pihak sini yang mungkin merasa senang dan merasa menang. 2 saja pilihannya. Tetapi kalau misalnya tidak bisa duduk satu meja, maka sesungguhnya ada jalan keluar lain yang barangkali belum terpikirkan. Datang ke Mahkamah Konstitusi. Karena hal-hal seperti ini, sengketa kewenangan antar unit-unit pemerintahan di pusat dan di daerah, yang kewenangannya diberikan konstitusi itu adalah bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Kalau misalnya pihak pemerintah DKI merasa bahwa reklamasi ini kewenangan kami, sementara Kemenko merasa bahwa kami memiliki kewenangan lain yang diberikan undang-undang sektoral, maka sesungguhnya ada conflict of law di situ. Ada konflik kewenangan, maka konflik kewenangan itu salah satunya bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau seandainya kita mau terus-menerus berkonflik. Tapi kalau kita bisa duduk satu meja, mudah-mudahan malam ini kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.